sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Bathara Surya MSI, kami persilahkan. Beliau adalah guru besar dari Universitas Bosowa yang merupakan juga Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Bosowa. Beliau sangat produktif dalam hal karya ilmiah dan publikasi beliau juga sudah malang melintang di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Selain itu, beliau juga terlibat di banyak penelitian di selama masa baktinya, dan beliau pun aktif sebagai staf ahli di beberapa pemerintah daerah kabupaten sampai hari ini. Kemudian beliau juga sering terlibat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan publik. Materi untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Bathara Surya adalah materi inti kita kali ini, yaitu tips dan trik bagaimana menembus jurnal internasional bereputasi. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah sharing mengenai wawasan publikasi penelitian, lalu hal-hal teknis mengenai penulisan jurnal. Sekarang kita materinya adalah tips dan triknya bagaimana menembus jurnal internasional. Kepada Bapak Prof. Bathara kami persilahkan. Baik, makasih moderator. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, mulai dari Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Ibu Sekun, teman-teman para rekan, panitia maupun peserta kegiatan webinar kita kali ini. Saya diminta oleh panitia untuk memberikan materi terkait dengan strategi publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Dan di dalam sesi ini saya mencoba membagi kategori bereputasi itu sebenarnya ada 3 konteks. Pertama, terakreditasi nasional, kalau dia terindeks SINTA. Kemudian pada level internasional kita mengenal 2 hal, ada yang terindeks Web of Science, ini yang paling tinggi. Pertama, sebelum Bapak Ibu sekalian ingin menulis satu artikel publikasi, pertama yang paling penting Bapak Ibu pahami adalah menentukan dulu target. Target yang kita tentukan tentu terkait dengan kemampuan dan apa yang kita harapkan atau sasaran yang kita harapkan. Misalnya begini, bagi dosen baru mungkin target sasarannya hanya pada jurnal terakreditasi nasional, mulai dari SINTA 1 sampai SINTA 6. Kemudian mungkin kalau dosen sudah berpikir bagaimana artikel saya atau tulisan saya bisa terindeks pada jurnal bereputasi internasional, dalam hal ini apakah Scopus atau Web of Science. Catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita ingin lakukan, maka 2 hal yang secara spesifik Bapak Ibu harus miliki. Pertama, 1 adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tentu berbasis pada keilmuannya sendiri. Yang kedua adalah memiliki keterampilan. Tidak cukup kita hanya memiliki ilmu pengetahuan tanpa keterampilan. Nah, di dalam posisi seperti ini, syarat utama yang harus Bapak Ibu penuhi, pertama, bagaimana menulis karya ilmiah yang bermutu. Jadi perlu kita pikirkan bagaimana saya mampu menulis karya ilmiah yang bermutu. Nanti kadang-kadang pertanyaannya, seperti apa karya ilmiah yang bermutu itu? Tentu banyak tadi penjelasan dari 2 pemateri sebelumnya. Dasar pertamanya memiliki kebaharuan. Kebaharuan itu harus dimiliki. Yang kedua, sangat penting Bapak Ibu mengenali jurnal bereputasi internasional, karena banyak publisher ternama, apakah dia Elsevier misalnya, apakah dia Sage Publication,
Routledge, Wiley, MDPI, dan seterusnya, itu semua masuk kategori publisher yang memiliki reputasi tertentu. Kemudian di setiap jurnal, kadang-kadang memang terindeksnya dua hal. Dia terindeks di Web of Science, dia juga terindeks di Scopus. Ini kalau kita bisa masuk pada jurnal seperti itu, luar biasa. Karena ada juga bereputasi hanya Scopusnya saja, ada yang Web of Science-nya saja, tapi ada yang kategorinya dua-duanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sangat penting mengenal jurnal yang abal-abal, hati-hati. Karena banyak juga jurnal orientasinya predator, sekedar mencari dana, kadang-kadang tidak masuk di akal. Hari ini kita submit 1 sampai 2 minggu ke depan tiba-tiba artikel kita diterima. Ini kalau sudah seperti ini quote unquote. Ini berbahaya sekali karena jurnal seperti itu mungkin saja adalah jurnal yang masuk kategori abal-abal. Kemudian yang keempat, sangat penting menghindari pelanggaran etika. Jadi jangan lakukan pabrikasi, jangan lakukan falsifikasi. Dan yang terakhir paling penting, jangan lakukan plagiasi. Misalnya mengutip tulisan orang, mengambil data orang tanpa ada sumber. Ini berbahaya. Kemudian yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu bisa memproses naskah untuk bisa dimuat pada jurnal yang dituju. Tentu jurnal yang dituju ini sesuai dengan bidang ilmu yang kita geluti selama ini. Nah, tentu dalam proses-prosesnya, setiap ilmu itu orientasinya tentu ada pengembangan. Ilmu pengetahuan itu tidak stagnan, tapi dia dinamis sekali perkembangannya, sehingga hari ini kita menemukan sesuatu, mungkin 1-2 bulan ke depan orang lain bisa menemukan sesuatu yang baru, atau mungkin mengembangkan hasil-hasil yang kita sudah lakukan. Next. Slide berikutnya, Pak Aditya. Tolong. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, gambaran yang saya berikan tadi, misalnya ketika kita sudah menetapkan target, orientasikan bidang ilmu saya ini apa. Katakanlah misalnya kita berbicara bidang ilmu biologi, fisika, dan seterusnya, ada ilmu teknik, atau ada ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial. Biasanya artikel yang kita tulis harus bersesuaian dengan jurnal yang akan kita tuju. Caranya bagaimana? Ketika ingin mencari jurnal, lebih awal memahami lingkup jurnal itu sendiri. Selanjutnya, karena ini basisnya online, sangat penting menyiapkan koneksi jaringan internet yang baik. Karena jangan sampai di dalam proses perjalanannya, setiap saat ketika kita sudah melakukan submit artikel kita pada jurnal tertentu, berarti kita harus punya waktu yang cukup untuk bisa melakukan korespondensi setiap saat. Selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bidang ilmunya ini dielaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Jurnal-jurnal internasional sekarang itu sangat membutuhkan kolaborasi keilmuan. Jadi sangat penting kita melihat isu kekinian, isu-isu global sekarang, kemudian kita coba melakukan konstruksi kajian keilmuan dengan melibatkan banyak disiplin ilmu. Ini biasanya hasilnya maksimal sekali ketika kita sudah menulis dalam satu artikel. Tentu bagian terakhir kita menyadari bahwa artikel adalah bahagian dari beban tugas kita, karena dosen itu memikul tridharma perguruan tinggi. Di samping pendidikan pengajaran, kita dipersyaratkan juga untuk melakukan riset, penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Intinya yang saya mau katakan, artikel adalah bahagian dari tugas dan tanggung jawab kita di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Next. Bisa diteruskan slide-nya, Ibu?
Nah, sekarang kita coba berpikir bagaimana sebenarnya kriteria jurnal bereputasi internasional. Coba baca Permendiknas nomor 22 tahun 2011 tentang terbitan berkala ilmiah. Apa yang dipersyaratkan Bapak Ibu sekalian? Pertama, mengenal jurnal bereputasi itu harus ditulis dalam satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, itu masuk kategori bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu untuk sementara belum. Kemudian yang kedua, artikel yang kita susun, artikel yang kita buat, itu harus mampu memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan satu disiplin ilmu, terutama ini yang kemungkinan besar banyak diminati oleh ilmuwan sedunia. Artinya bagaimana? Kita senantiasa mengelaborasi kekinian ilmu itu dan mengadaptasikan pada konteks yang tren perkembangannya lagi maju. Itu yang kita maksud dengan kemajuan satu disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, sangat penting kalau kita ingin menerbitkan jurnal kita, pada akhirnya akan melibatkan Dewan Penyunting. Nah, Dewan Penyunting ini adalah sifatnya mitra bebestari. Kalau di dalam jurnal-jurnal tertentu, biasanya reviewernya itu sudah jelas. Mereka sudah punya keahlian masing-masing. Mereka sudah punya spesifikasi masing-masing. Kemudian selanjutnya, artikel Bapak Ibu sekalian yang kita tulis itu, usahakan punya spesifikasi dan spesialisasi. Karena kenapa? Pada akhirnya juga nanti akan direview, akan dikaji, atau dievaluasi oleh reviewer yang memiliki keahlian pada bidang tertentu juga. Kemudian yang selanjutnya, catatan lainnya untuk jurnal bereputasi itu adalah tentu setiap satu jurnal akan mencakup beberapa reviewer yang merupakan pakar dari beberapa negara. Jadi kalau satu jurnal misalnya hanya di Indonesia, tidak mungkin reviewernya hanya orang Indonesia. Tentu ada dari beberapa negara yang lain karena syarat jurnal bereputasi seperti itu. Selanjutnya, terliput dalam daftar indeks yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat bertaraf internasional. Artinya yang saya sudah katakan tadi, apakah dia terindeks Scopus ataukah terindeks Web of Science. Nah, ini biasanya tingkatannya paling tinggi Web of Science dulu, baru Scopus dan seterusnya. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian yang pahami sebelum kita nanti kerucutkan ke bagaimana sebenarnya menulis yang baik, kemudian dengan cara apa, langkah-langkah seperti apa. Silakan diteruskan. Halo. Nah, untuk kepentingan apa kita perlu memahami jurnal itu sendiri? Ada beberapa ciri atau kriteria jurnal bereputasi. Tadi pertama yang saya sudah katakan harus ditulis dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Bapak Ibu paham, kaidah ilmiah setiap ilmu itu masing-masing berbeda, kemudian etika keilmuannya seperti apa. Yang kedua, memiliki ISSN. Pasti memiliki ISSN. Yang kedua, tentu terdaftar dalam SJR, pemeringkatan, sehingga ada kategori Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian jelas H-indeksnya, kemudian jelas impact faktornya. Yang ketiga, ini yang sudah katakan tadi, ditulis dalam bahasa resmi PBB, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Kemudian, penting sekali memiliki terbitan versi online.
Karena ada kadang-kadang jurnal awalnya terbuka secara online, tiba-tiba jadi hilang. Berarti ini patut diragukan. Kemudian catatan berikutnya memiliki dewan redaksi. Dewan redaksi ini minimal bersumber dari 4 negara. Yang saya katakan tadi, tidak mungkin satu jurnal itu hanya satu negara. Paling sedikit 4 negara yang berkolaborasi. Selanjutnya, artikel ilmiah yang diterbitkan itu paling sedikit penulisnya berasal dari 4 negara. Jadi kalau dia masuk kategori Scopus, tidak mungkin, misalnya Scopus di Indonesia, tidak mungkin penulisnya hanya dari Indonesia. Karena dipersyaratkan minimal 4 negara sebagai sumber autor, penulis. Kemudian selanjutnya yang saya sudah sebutkan tadi juga, terindeks dalam database internasional, Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Source, dan seterusnya. Sesuai tentu yang dipersyaratkan oleh Dirjen Dikti. Kenapa seperti itu? Karena bagi dosen, orientasi kita tentu untuk pengurusan kepangkatan. Termasuk misalnya syarat-syarat untuk pemenuhan guru besar. Teks. Lanjut. Diteruskan. Nah, untuk kepentingan apa? Atau tujuan apa yang harus kita butuhkan untuk menerbitkan jurnal itu sendiri? Tentu ada 2 hal. Pertama, untuk kepentingan personal dan institusi. Karena setiap orang yang akan menulis, maka dia akan memperoleh high index ketika disitasi. Begitu juga institusi akan mendorong peningkatan pemeringkatan. Jadi setiap institusi yang banyak dosennya menulis pada jurnal bereputasi, maka peringkatnya juga akan naik. Peringkatnya juga akan tinggi. Tapi institusi yang dosennya kurang menulis pada jurnal bereputasi, maka peringkatnya juga akan rendah, akan kecil. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah bagaimana memenuhi persyaratan ilmiah kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana mendiseminasikan secara meluas kepada halayak ramai. Bahwa ketika Bapak Ibu banyak menulis dan ada hal-hal yang baru, maka tentu Bapak Ibu akan terkenal sebagai seorang ilmuwan. Kemudian yang keempat, bagaimana semua hasil temuan kita itu kemudian diarsipkan dalam satu jurnal. Artinya, tren perkembangan ilmu pengetahuan adalah bahagian dari sumbangsi yang Bapak Ibu bisa berikan, efek dari tulisan-tulisan yang dilakukan pada jurnal tertentu. Next. Selanjutnya. Lanjut. Berikutnya adalah, apa sih tujuan kita menulis artikel pada jurnal ilmiah? Yang pertama adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Jadi ilmu yang saya katakan tadi itu tidak statis. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu jika catatannya isinya ada sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga, menyatakan ada sesuatu yang baru dalam perkembangan ilmu mutakhir apabila, ini catatannya Bapak Ibu, digambarkan dalam bahagian pendahuluan dalam artikel yang Bapak Ibu tulis. Kemudian, bagaimana bisa itu kita temukan? Tentu biasanya ada di dalam jurnal internasional terbitan mutakhir. Terbitan mutakhir itu berarti berafiliasi pada publisher yang punya nama. Artinya sudah memiliki reputasi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah tentu pengakuan kompetensi keilmuan jika temuan dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi internasional. Kalau sekedar temuan kita, hanya kita yang pahami, maka tidak akan bermanfaat. Selanjutnya, saya akan mencoba masuk pada inti materi yang saya ingin sampaikan hari ini. Bagaimana cara kita menulis artikel ilmiah untuk kategori jurnal ilmiah? Catatan pertamanya, bisa artikel itu kita rumuskan, artikel itu kita susun dari hasil penelitian yang kita lakukan.
Jadi pendukung artikel itu adalah riset yang kita sudah lakukan. Nah, bagaimana menulisnya? Pertama, bisa menggunakan logika deduktif. Logika deduktif ini secara filosofi artinya kita berpikir pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian kita turunkan menjadi hal-hal yang bersifat umum. Dua, menggunakan logika induktif dari data ke hal yang sifatnya lebih luas. Ini secara filosofi. Logika deduktif biasanya banyak digunakan oleh penganut kuantitatif riset, sedangkan logika induktif ini banyak digunakan oleh penganut kualitatif riset. Atau kita masuk pada penggunaan dua pendekatan secara serentak. Atau kita gabungkan. Inilah yang kita sebut dengan logika deduktif induktif atau metode pendekatannya adalah kualitatif kuantitatif atau kuantitatif kualitatif. Tapi dalam keseluruhannya Bapak Ibu sekalian, yang paling penting jelas isu kebaharuan temuannya. Isu kebaharuan temuan dalam satu penelitian ada dua. Yang pertama, kebaharuan dari hasil risetnya sendiri yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, dan yang kedua adalah kebaharuan dari sisi metodologi. Ini dua hal bisa kita lakukan. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah bagaimana menelat temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa judul saya ini spesifik, tapi ketika kita membaca artikel, ternyata sudah banyak orang yang melakukan. Ingat, apapun yang kita lakukan, pasti sudah pernah ditulis orang. Sehingga, tulisan-tulisan yang ada, perlu kita summary, kemudian kita coba hubungkan dengan artikel yang akan kita susun, dan tunjukkan di mana letak perbedaannya, sehingga kebaharuan kita bisa lebih menonjol dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah ada. Yang kedua, lakukan sintesis. Jadi biasanya kita mengawali tesanya, antitesanya, kemudian lahirkan sintesisnya. Jadi rujukannya dari penelitian yang sudah ada sebagai tesa, kemudian antitesanya berdasarkan riset yang kita lakukan, fakta-fakta empirisnya seperti apa, kemudian bangun sintesisnya. Catatan yang ketiga, bagaimana membangun state of the art. Ini kita bisa penuhi, maka kemungkinan besar Bapak Ibu bisa lolos pada jurnal bereputasi. Next. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan mutu naskah? Catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian, kalau harapannya ingin pada jurnal terindeks Scopus atau Web of Science, ini ada beberapa saran yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Misalnya, catatan pentingnya, menetapkan judul. Judul selalu dikaitkan dengan isu-isu global. Jadi apa isu-isu kekinian yang terjadi sekarang? Misalnya kita sekarang pandemik COVID-19. Kalau kita buka di jurnal bereputasi, itu sudah mulai ditulis orang. Biasanya tulisan yang terkait dengan isu-isu global akan banyak langsung direspon. Itu catatan penting. Selanjutnya, apa trik yang perlu kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, biasanya riset itu kita lakukan kan pada objek tertentu, pada satu lokasi tertentu. Nah, ketika kita membangun judul, catatannya pertama adalah mengisi dan judul artikelnya. Tapi, judul itu sebaiknya memuat spesifikasi keilmuan dan isu kekinian. Jadi jangan masukkan lokasi penelitiannya, lokasi risetnya di judul.
Kemudian menghapus nama lokasi pelaksanaan penelitian dalam judul. Tapi yang penting kita lakukan adalah bagaimana membandingkan hasil analisis data dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang dimuat dalam jurnal bereputasi. Nah, catatan yang ketiga, usahakan paparan konteks penelitian di bagian pendahuluan itu bersifat konseptual. Konseptual ini berarti butuh dukungan teoritis. Kemudian, elaborasi dengan temuan penelitian sebelumnya. Nah, biasanya di bahagian akhir di introduction, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa tunjukkan kebaharuan penelitian kita, kebaharuan artikel kita dengan menyandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. Sehingga kita bisa meletakkan bahwa posisi riset saya sekarang ada di sini, yang sudah pernah ada itu masih posisinya di sini. Kebaharuan saya ada di sini, apakah dari sisi metodenya atau mungkin dari sisi temuannya. Selanjutnya, yang paling penting adalah merubah rumusan simpulan yang semula bernuansa lokal atau kenasionalan menjadi lebih bersifat konseptual dan teoritis. Jadi kesimpulan itu harus bersifat konsepsi yang kita tawarkan, konseptual dan teoritis. Next. Lanjut. Halo. Nah, ini barangkali gambaran, ringkasan saja Bapak Ibu yang saya harus berikan. Apa substansi artikel ilmiah. Tadi pemateri kedua juga sudah menggambarkan. Pertama tentu kita awali dari judul, kemudian penulis, selanjutnya abstrak dan kata kunci, kemudian ada pendahuluan atau introduction, metode risetnya, result and discussion, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar rujukannya atau referensi yang kita jadikan acuan. Nah, bagaimana prosesnya yang harus kita lakukan? Mari kita turunkan atau kita jelaskan satu persatu bagian ini. Next. Diteruskan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana sebaiknya judul naskah artikel? Yang pertama, harus memuat variabel atau konsep. Ini baru di judul. Kemudian yang kedua, informatif, mencerminkan isi artikel secara konseptual. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau judul tidak menggambarkan isi yang akan kita tulis, ada kemungkinan artikel kita akan tertolak. Karena harus ada keterwakilannya. Yang saya sudah sampaikan tadi, tempat pelaksanaan penelitian tidak dicantumkan dalam judul. Kemudian tempat pengumpulan data tidak dicantumkan dalam judul. Kemudian hindari rumusan judul yang bernuansa lokal. Karena yang sifatnya bernuansa lokal, kemungkinan ini akan tertolak. Kalau begitu, judul sebaiknya ditetapkan berdasarkan esensi temuan penelitian. Jadi sebelum kita menulis satu artikel, misalnya ada riset kita, temuan kita apa, coba baca dulu artikel yang sudah terbit. Kemudian apa perbedaannya, apa spesifikasinya, temuan itu sebaiknya dijadikan judul. Karena itu pasti sudah berbeda. Kita menawarkan satu konsep yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian, di dalam judul, metode peneliti juga tidak perlu dicantumkan. Nah, yang bagian terakhir, kembali saya ulangi, kelokalan itu perlu dibuang untuk menghindari kesan aspirasi lokal. Jadi jangan menulis artikel, misalnya studi kasus satu kelurahan di Kota Makassar, kemudian Bapak masukkan di judulnya. Yakin saja, artikel seperti itu kemungkinan besar akan ditolak. Kalau pada jurnal Trindescopus maupun Web of Science. Jadi usahakan bicaranya satu objek di Makassar, tapi kita
kita membicarakan Makassar, baru kita kontekskan pada masalah global. Itu yang paling utama, biasanya akan banyak dicari oleh jurnal-jurnal bereputasi. Next. Nah, bagaimana informasi tentang penulis yang harus kita berikan dalam satu artikel? Pertama, nama penulis itu harus jelas, tapi catatannya Bapak Ibu tanpa disertai gelar akademik. Apakah Bapak doktor, master, profesor, tidak perlu ada di dalam artikel. Kemudian mencantumkan nama lembaga asal penulis. Ini harus jelas, karena nanti akan ada informasi ke institusi. Kemudian disertai alamat untuk korespondensi. Biasanya tulisan yang terdiri dari beberapa autor harus ada satu yang bertugas sebagai korespondensi autor. Selanjutnya, kalau artikel kita akan disponsori karena ini dari hasil penelitian, maka ada dua hal bisa kita lakukan. Apakah di catatan kaki pada halaman pertama itu kita cantumkan, ataukah di catatan akhir sebelum daftar rujukan. Jadi ucapan terima kasih karena kita dibiayai penelitiannya, sehingga kita bisa menulis artikel untuk dipublikasi pada jurnal tertentu. Next. Lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ada biodata penulis. Ini tidak terlalu penting. Kemudian tidak perlu ditulis statusnya di lembaga asal. Ini saya sudah katakan tadi. Kemudian dalam paparan isi teks, perlu dihindari penyebutan identitas penulis. Misalnya Bapak Ibu akan mensitasi tulisannya sendiri, jangan menulis identitasnya. Itu biasanya akan tertolak. Selanjutnya, kalau kita masih dalam status mahasiswa, apakah melanjutkan pendidikan S2 atau S3, maka ketika kita menulis jurnal, nama pasca sarjana itu bisa kita sebutkan sebagai identitas autor. Yang kedua, ini yang saya sudah sebutkan tadi, jika penulisnya jumlahnya lebih dari satu, maka tetapkan siapa yang akan menjadi koresponden autor. Karena ini yang setiap saat akan berkorespondensi dengan editor, termasuk reviewer ketika proses artikel kita mengalami tahapan berikutnya, atau mulai masuk pada tahapan reviewer. Kemudian, siapa saja yang berhak dicantumkan namanya sebagai penulis dalam artikel satu penelitian, ini sangat penting Bapak Ibu. Tadi pemateri kedua itu sudah menyampaikan setiap jurnal punya gaya, punya template, punya gaya selingkung sendiri. Sehingga sangat penting Bapak Ibu membuka jurnal itu. Jadi polanya beda, cara menyajikannya juga pasti beda. Next. Lanjut. Selanjutnya, mari kita masuk pada substansi satu persatu. Bapak Ibu sekalian, setelah judul selesai kita tulis, atau kita sudah yakin judul kita, beberapa parameter tadi sudah kita hilangkan, kita sudah tegaskan, indikator apa yang harus dipenuhi dalam satu judul yang baik, langkah berikutnya adalah menyusun atau menulis abstrak. Abstrak itu adalah abstraksi. Abstraksi adalah ringkasan, Bapak Ibu sekalian. Abstrak biasanya hanya satu alinea. Dalam satu alinea ini, yang perlu dimuat adalah ide-ide yang paling penting. Jadi ide-ide studi kita yang paling penting. Ada 4 catatan penting yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan yang harus ada di dalam abstrak. Yang pertama, argumentasi masalah dan tujuan penelitian.
Jadi ini harus clear apa argumentasi penelitian kita dan tujuan penelitian kita. Kemudian prosedur penelitiannya, metode yang digunakan, metode penelitian. Kemudian ringkasan hasil penelitiannya, temuan penelitian kita. Jadi di dalam abstrak harus ada temuan yang kita gambarkan. Kemudian yang terakhir simpulan dan temuan penelitian. Apa simpulannya? Jadi 4 faktor ini menjadi unsur penting yang harus ada dalam abstrak yang isinya 1 alinea. Kemudian abstrak ditulis dalam bahasa Inggris untuk bisa diakses sehingga memperoleh peluang untuk bisa disitasi. Catatannya jumlahnya 200 sampai 250 kata bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua, kata kunci memuat kata-kata konseptual. Jadi keyword, Bapak Ibu sekalian, harus kata-kata konseptual. Kemudian jumlah kata kunci sekitar 3 sampai 5 kata. Berikutnya, apa yang harus kita jelaskan di dalam introduction atau pendahuluan? Bapak Ibu sekalian, pertama, isi dari pendahuluan adalah paparan garis depan perkembangan ilmu. Maksudnya seperti apa? Riset introduction yang kita ajukan harus mengaitkan dengan teori-teori atau riset-riset penelitian yang sudah ada berdasarkan tren perkembangannya. Tergantung pada bidang ilmu masing-masing. Tentu di mana kita bisa mendapatkan sumbernya? Tentu dari jurnal bereputasi juga. Kemudian yang kedua, terkait topik yang diteliti, tentu harus dihubungkan dengan beberapa temuan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Dan yang ketiga, landasan teori atau hasil kajian pustaka yang kita lakukan menunjukkan adanya kesenjangan temuan penelitian. Di mana ini kita tampilkan di introduction, itu biasanya paragraf kedua sebelum paragraf terakhir. Jadi misalnya begini, saya menulis tentang urbanisasi pada kasus kota-kota di Asia Tenggara. Saya ingin membandingkan fenomena urbanisasi di kota-kota di Asia Tenggara. Tentu rujukannya harus melihat urbanisasi secara global. Baru saya turunkan bagaimana urbanisasi di Indonesia, karena saya menulis di Makassar, bagaimana urbanisasi di Makassar. Kemudian apa yang berbeda dengan kasus yang saya bangun dengan kasus yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Ini kita akan menunjukkan bahwa ada kesenjangan fenomena yang berkembang berdasarkan teori yang saya jadikan sebagai rujukan. Yang berikutnya, memiliki rencana pemecahan masalah. Bahagian akhir, Bapak Ibu sekalian, di introduction, harus menunjukkan rencana pemecahan masalah atau kontribusi keilmuan yang dijanjikan. Jadi, kontribusi riset kita, tulisan kita, apa yang kita harapkan, apa sumbangsi kita yang akan kita berikan. Kemudian, jelas, setelah itu selesai, baru Bapak Ibu sekalian hubungkan dengan tujuan penelitiannya. Ini harus ada di introduction. Jadi kalau kita menulis disertasi, tesis, adanya tujuan penelitian itu di bab 1, tapi kalau di artikel, itu adanya di introduction, di pendahuluan. Next, lanjut. Catatan lain, ini kan banyak ibu kadang-kadang mengambil, ingin menulis artikel dari laporan hasil penelitiannya, apakah tesisnya pada saat S2, ataukah disertasinya pada saat S3. Nah, catatan pentingnya pertama, misalnya bab 1 ingin digunakan dari tesis disertasi, ini biasanya harus dihubungkan, dikaitkan
dari satu paragraf atau alinea ke alinea yang lain menjadi satu sub bahagian tertentu saja. Karena itu biasanya terlalu panjang, maka kita hanya mengambil beberapa bahagian saja, kemudian kita konstruksi ulang. Kita tulis ulang, kemudian memiliki hubungan keterkaitan. Yang kedua, ini biasanya bab 2-nya adalah kajian teori atau kajian pustaka. Pilih teori-teori yang mendukung untuk bisa kita jadikan acuan. Kemudian yang ketiga, kajian teori, kajian pustaka atau kerangka teoritis atau definisi dan seterusnya sangat penting dijadikan dasar untuk mendukung argumentasi penulis di bagian pendahuluan. Itulah kenapa misalnya kalau artikel di Elsevier referensinya biasanya sampai 100-an. Misalnya artikel di MDPI juga seperti itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena membutuhkan dukungan kajian teoritis yang memadai. Selanjutnya, indikator kualitas pendahuluan itu tercermin dari berbagai acuan dan dasar penelitian yang sudah pernah ada. Nah, biasanya penolakan tahap pertama Bapak Ibu sekalian pada jurnal bereputasi ketika kita menulis introduction, kemudian dukungan teoritisnya tidak cukup, yang menunjukkan kesenjangan terhadap tulisan kita, maka biasanya terjadi penolakan di tahap awal. Maka artikel itu tidak akan melewati proses tahapan berikutnya, tapi akan langsung tertolak. Next. Lanjut. Selanjutnya, sesudah introduction kita tulis, maka langkah berikutnya adalah metode penelitian. Ada beberapa catatan penting yang harus dipenuhi di dalam metode penelitian, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah desain dan prosedur penelitiannya. Ini harus clear. Menggunakan pendekatan apa? Desainnya bagaimana? Misalnya menggunakan kuantitatif riset. Why kuantitatif riset? Menggunakan kualitatif riset. Why kualitatif riset? Jelaskan dalam desain dan prosedur. Kemudian jelaskan populasinya, sampelnya, sumber datanya, teknik penarikan sampel, cara pengumpulan data dilakukan, tapi tidak terlalu banyak. Intisarinya, tapi sudah memuat sebagai satu metode. Yang ketiga, jelaskan alat atau instrumen atau bahan yang digunakan. Karena biasanya ada riset adalah menggunakan laboratorium atau eksperimental. Misalnya dari ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, biasanya seperti itu. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Tahapan berikutnya adalah bagaimana data dikumpulkan. Kalau misalnya menggunakan observasi, observasinya dengan cara apa? Menggunakan survei, surveinya dengan cara apa? Menggunakan dokumentasi dengan cara apa? Kemudian selanjutnya kalau misalnya eksperimental dengan cara apa? Bahagian akhir di metode penelitian, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana data dianalisis. Bapak Ibu menggunakan metode analisis apa untuk menghasilkan temuan penelitian yang dikatakan tadi di bahagian pendahuluan. Jadi ini harus jelas, atau mungkin ada metode baru yang Bapak Ibu ajukan. Berarti kebaharuan tulisannya letaknya pada metodologi. Ini biasanya juga akan cepat diterima pada jurnal-jurnal bereputasi. Next. Selanjutnya, nah bagaimana cara mengembangkan metode penelitian? Bapak Ibu sekalian, metode itu ditulis dalam bentuk alinea yang sifatnya terpadu. Artinya dia tidak boleh terpisah-pisah. Yang kedua, masing-masing komponen atau bagian metode sedapat mungkin dikaitkan satu sama lain secara bermakna. Kemudian,
kutipan-kutipan dari sumber pustaka itu tidak perlu ada dalam bahagian metode. Tapi tidak semua jurnal seperti itu. Misalnya jurnal di MDPDI, di MDPI, malah mempersyaratkan ada kutipan di dalam metodologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong buka template-nya. Pedoman penulisan untuk autor, untuk setiap jurnal. Yang ketiga, penulis cukup memaparkan apa saja yang memang dilakukan dalam penelitiannya, tanpa harus menyebutkan label istilah yang belum tentu jelas bagi pembacanya. Selanjutnya, kaidah yang berlaku dalam pemaparan bagian metode ini sangat penting. Urutan-urutan metode itu kita ajukan. Kenapa dikatakan seperti itu? Sama kalau kita buat resep masakan. Itu harus jelas, kadarnya bagaimana, campurannya bagaimana, bahannya berapa, perbandingannya berapa, sehingga jelas hasilnya. Itu di metode harus clear, harus jelas. Kalau tidak jelas metodenya, maka kemungkinan artikel yang Bapak ajukan akan juga di-reject. Jadi kalau introduction-nya tadi tidak clear, metodenya tidak clear, berarti kemungkinan besar tidak ada proses selanjutannya. Tapi introduction-nya judulnya menarik, introduction-nya baik, metodenya baik, terjadi kekeliruan di result, di result and discussion, kemungkinan dikasih peluang untuk memperbaiki. Biasanya catatan seperti ini mayor revision. Tapi kalau introduction-nya keliru, metodenya keliru, maka langsung di-reject. Tapi introduction-nya baik, metodenya baik, result-nya baik, maka kemungkinan besar revisinya minor. Jadi pilihan catatan-catatannya seperti itu. Next, lanjut. Nah, di hasil penelitian, result. Ini tadi juga hampir sebagian sudah dijelaskan oleh pemateri kedua. Catatan pentingnya, Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian itu berisi paparan hasil. Jadi bukan data-data mentah. Kalau kita menguji pakai statistik, di result itu sudah ditampilkan hasil statistiknya. Bukan dimasukkan di discussion, tapi di result. Jadi, result biasanya menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya ada berapa pertanyaan penelitian yang kita ajukan di introduction. Biasanya pertanyaan penelitian include dengan tujuan penelitian kita sendiri. Yang kedua, hasil bersih. Dalam hal ini adalah analisis data. Kemudian yang ketiga adalah uji hipotesis. Kalau ada, kalau kita menggunakan statistik. Bagaimana bentuk penyajiannya? Bapak Ibu sekalian, sajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau gambar. Dan jelaskan secara verbal. Deskripsikan. Buatkan narasi terhadap hasil-hasil riset yang kita lakukan. Next. Lanjut. Kemudian, apa substansi hasil penelitian? Yang pertama, menjawab semua pertanyaan penelitian. Itulah biasanya di dalam result terdiri dari beberapa sub. Dan setiap sub itu adalah bahagian dari pertanyaan penelitian. Jadi sub pembahasan, kalau kita mengangkat dua tujuan penelitian atau dua problem, maka sub pembahasan di dalam result juga ada dua. Demikian juga dengan discussion. Yang kedua, tabel harus berisi hasil analisis secara ringkas dan bermakna. Ini artinya bukan data-data mentah yang bisa langsung dipahami oleh pembaca. Jadi hasilnya kemudian kita uraikan. Kemudian tidak boleh ada data mentah yang ditampilkan dalam tabel. Tabel tidak diberi garis-garis vertikal dan garis horizontal, hanya ada atas dan bawah saja. Ini catatannya. Next. Lanjut.
Sekarang di bagian pembahasan atau discussion. Apa catatannya, apa parameternya, atau apa bahagian-bahagian yang ada di dalam satu pembahasan atau substansinya? Pertama, lakukan pemaknaan atau penafsiran hasil analisis data. Jadi kalau tadi hasil analisis statistiknya di Rasul, maka di pembahasannya dilakukan pemaknaan atau penafsirannya. Yang kedua, bandingkan hasil temuan penelitian Bapak dengan penelitian sebelumnya, atau hasil temuan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang sudah ada. Di mana letak perbedaannya? Karena kita akan tunjukkan kebaharuannya. Bahwa saya berbeda dengan si A. Dia menemukan seperti ini, saya menemukan seperti ini. Seperti itu. Kemudian lakukan pengintegrasian hasil-hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Artinya, kita diminta merumuskan konstruksi riset, kemudian melakukan konseptualisasi. Lakukan konseptualisasi terhadap temuannya. Buat rumusan konsep terhadap temuan yang kita lakukan. Kemudian, jika memungkinkan, susun teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada. Apakah kita meluaskan, ataukah apakah kita mengembangkan? Selanjutnya, catatan terakhir di substansi pembahasan adalah implikasi hasil penelitian. Bahwa riset atau studi yang kita lakukan ini meluaskan apa? Mengeluaskan ilmu apa? Misalnya di ilmu biologi, spesifikasi apa yang kita luaskan? Ilmu di bidang kimia, spesifikasi di bidang apa yang kita luaskan? Itu artinya ada implikasi hasil penelitian kita. Nah, biasanya kalau ini kita lakukan, maka peluang atau potensi riset kita atau artikel kita kemungkinan besar akan bisa diterima pada jurnal bereputasi. Next, lanjut. Selanjutnya, saran saya untuk bagian pembahasan, istilah-istilah yang bersifat teknis, statistik, metodologis, perlu diberi makna yang langsung terkait dengan substansi bidang ilmu yang diteliti. Jadi ini sangat penting. Jangan terlalu banyak menggunakan misalnya statistical signifikan dan seterusnya. Tapi jelaskan apa maknanya dari signifikansi itu. Apa hubungan keterkaitan antara X dan Y dan seterusnya. Selanjutnya, harus ada hasil kajian pustaka yang berisi temuan penelitian sebelumnya. Kembali saya ulangi. Lakukan konstruksi lagi, gunakan teori yang sudah ada, kaitkan dengan temuan yang sudah diperoleh, kemudian bangun konseptual yang baru. Terakhir, temuan penelitian sebelumnya tentang topik yang sama dapat dimanfaatkan untuk membuat generalisasi secara logis, sehingga semula beraspirasi lokal menjadi beraspirasi nasional, jika memungkinkan bersifat aspirasi internasional. Ini sangat penting. Selanjutnya, next, lanjut. Halo, lanjut. Bagian akhir dari suatu artikel adalah kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan di dalam satu artikel itu adalah memuat jawaban atas pertanyaan penelitian dalam bentuk substantif atau memaparkan intisari hasil pembahasan. Jadi bukan hasil resul, tapi hasil discussion yang disimpulkan. Karena di situ berisi konstruksi teoritis dan berisi konseptualisasi yang kita ajukan. Kemudian yang kedua, dalam bentuk esai, bukan dalam bentuk numerical. Jadi tidak ada lagi di dalam kesimpulan kita ajukan angka-angka numerik, tapi dia dalam bentuk esai. Kemudian yang ketiga, memuat pernyataan hubungan antara fenomena atau variabel faktor yang mengarah pada pengembangan teoritis atau modifikasi teori.
Ini kalau apalagi kalau sasaran targetnya jurnal Q2 atau jurnal Q1. Biasanya ini paling dicari. Kalau ini kita tidak tampilkan, kemungkinan besar harus kita turunkan pada level jurnal Q3 atau Q4. Karena biasanya Q2, Q1 mempersyaratkan sekali tentang ini. Selanjutnya, simpulan yang baik adalah yang selalu diingat oleh penelitinya tanpa harus membaca lagi rumusannya. Jadi kadang-kadang kita menulis artikel, kita sudah tahu kesimpulan saya akan seperti ini. Next, lanjut. Kemudian pendekatan di dalam menyusun kesimpulan. Pertama, menjawab masalah penelitian yang diajukan pada bahagian pendahuluan, kemudian intisari hasil pembahasan yang dianggap penting. Selanjutnya, kesimpulan yang lengkap, paparannya dalam bentuk alinea yang mengalir, berisi kaitan satu isi dengan isi yang lain. Artinya, kesimpulan yang pertama harus terkait dengan kesimpulan yang kedua. Berikutnya, gunakan istilah-istilah yang bermakna substantif dalam bidang ilmunya masing-masing dan hindari istilah-istilah teknis, statistik, metodologis di bagian kesimpulan. Kemudian, sangat disarankan kalau penelitiannya tadi lokal, hanya objek tertentu, diminta untuk lakukan ubah simpulan yang beraspirasi lokal, nasional, secara konseptual, tentang hubungan antar variabel yang bersifat universal. Ini menjadi penting. Next. Lanjut. Terus. Halo, panitia. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu sekalian, referensi. Referensi harus lengkap sesuai yang diacu dalam teks. Jadi, setiap kita menulis, mulai dari introduction, ada kutipan, berarti itu menjadi sumber referensi. Pada jurnal-jurnal yang lama, terutama di kelompok grup Elsevier, biasanya technical referensinya masih banyak dominan menggunakan alfabet, berdasarkan urutan abjad, A, B, C, dan D. Tapi jurnal-jurnal yang terbaru, edisi terbaru sekarang, itu sudah menggunakan gaya rujukan referensi berdasarkan urutan pertama sitasi. Jadi siapa yang pertama kita sitasi, kedua, sehingga susunan referensinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, paling penting, Bapak Ibu sekalian, catatan saya di referensi, usahakan gunakan 80% referensi itu bersumber dari artikel, kemudian 20% yang sifatnya textbook. Sehingga perbandingannya sebaiknya paling sedikit 80-20. Tapi kalau memungkinkan, sebaiknya 90-10%. Karena disitulah kita bisa menunjukkan kebaharuan temuan kita. Saya kira itu yang paling penting saya jelaskan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas pemaparan materinya yang saya rasa sangat teknis dalam penulisan sampai penerbitan karya tulis ilmiah.